Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalal mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bi'uluhi Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bilqa'ika wa tarda biqadaika wa taqmu bi'ataika Allahumma amir lisani bidikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ataika Allahumma ya man biyadihi maqalidal khairi kullihi ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fatham bina ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fatham qariba ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan al-musannif hadzal kitab min ahli silsilatihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillah. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 7 ya. Summa qala wa aqsamuha salasatun. Al-bid'us sharihatu. Itu ya. Summa qala wa aqsamuha salasatun al-bid'u as-sharihatu wa hiya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabilati ma sabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mangkang kari-kari dawuh sapa Asy-Syaikh Zarruq radhiyallahu an wa qasamuha jeung ari bing bilangan bid'ah wa qasamuha lan utawi dungduuman bid'ah iku salah satun telu al bid'us sharihatu sawiji bid'ah kang jelas bid'ah kang shareh wahia utawi bid'ah kang shareh iku ma perkara wasbitat den tumetepaken min ghairi asli syar'iyyin min ghairi aslin saking ora onone asal syar'iyyin kang bangsa syara bi muqabilati ma ing dalem bandingine perkara sabata kang sampun tumetep apa emak syara'an ing dalam mungguh syara bayane min wajibin saking perkara kang wajib au sunnatin utawa perkara kang sunnah au mandubin atawa perkara kang den sunataken au ghairihi atawa salene wajib sunnah mandub itu disarankan. Paematat semangka matine sapa bid'ah sunnatan ing sunnah awi tolat atawa batal apa bid'ah hakan ing perkara kang hak hadhihi utawi ikilah iki bid'ah syarrul bid'ah utawi luwih ala-alane bid'ah membunuh karena sunnah atau membatalkan perkara yang benar. Itulah bid'ah yang paling olo, yang paling jelek. Wa in kana lan senajan ono iku laha tetep kedewe bid'ah. Sapa alfu mustanadin. 1000 pira-pira dasar. Minal usuli saking pira-pira pondasi atau asal. Awil furu'i utawa pira-pira cabang. Fala ibrata mangka ora ibarat iku maujud. Bihi kalawan mustanad. Asani utawi kaping do iku al bid'ahul idhafiyatu bid'ah kang bangsa
idofiyah. Jadi bid'ah yang pertama adalah membunuhnya sunnah atau membatalkan perkara yang benar. Zaman sekarang itu perkara yang benar terlihatnya batil dan perkara yang batil justru terlihatnya seperti benar. Itu jauh lebih berbahaya. Artinya ahli bid'ah ini adalah golongan-golongan baru dalam hal syariat. Wahia utawi bid'ah iku allati kang tudhafu den idopat kang den idopat akan ila li amrin kadawe perkara sawiji la usulima lamun den terima minha saking lati lam tasihu mangka ora sah apa al munazaatu perebutan persulayaan fi kaunihi ing dalam onone amr sunnatan iku sunnah au ghairu bid'atin atawa saliyane bid'ah bila khilafin kalawan ora ono perbedaan au ala khilafima au ala khilafin atawa ing atase perbedaan mimma saking perkara taqaddama kang wis narima dingin apa ma as-salisu utawi bid'ah yang nomor ketiga iku al bid'ahul khilafiyatu bid'ah kang bangsa khilaf. Wahia utawi bid'ah kang bangsa khilaf iku al mabniyatu den adegake den jenengake ala aslaini ing atase asal loro yattahidani eta yatajazabuha kang tarik silih tarik menarik saling narik menarik ha ing mabninya min huma saking aslai faman utus sapa wong kala sampun dawuh sapa man bihadza kalawan iki asal kala mangka ngadawuh man bid'atun iku bid'ah hukume waman lan wong kala kang ngandika sapa man bimaqabilihi kalawan bandinganane bid'ah kala ngandika sapa man kang weneh sunnatun iku sunnah hukume kama kaya perkara takodama kang wis narima dingin fidor bil idarati ing dalam ngebagiane pedamelan idarah itu mana aslinya daripada maknanya itu diantaranya adalah panitia yang melakukan proses dalam sebuah pekerjaan memutar mana hasilnya wa dzikril jamaati lan zikir sarana kumpul wa qala lan ngandika sapa al-allama Muhammad Waliyuddin Asy-Syabtsiri fi Syarhil Arba'in Nawawiyah ala qalihi ngatasi pangandikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong ahdatsa kang nganyar-nganyari sapa man hadasan ing perkara kang anyar au awa atawa ngayumi sapa man muhdisan melakukan ngeureuh cik urang teh muhdisan ing perkara kang anyar fa alaihi maka ikut tetep ing atas man laknatullahi utawi laknat marang Allah. Banyak sekali pensyarah kitab Arba'in Nawawiyah dari kalangan-kalangan yang menuduh golongan-golongan ahlus sunnah wal jamaah khusus yang ada di Indonesia, ulama-ulama dunia juga, ulama Mesir dituduh sebagai pelaku bid'ah. Mereka mensyarah kitab-kitab golongan-golongan Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah, golongan-golongan Asy'ariyah Maturidiyah mereka syarahi termasuk kitab Arba'in Nawawi. Itu kitab Arba'in Nawawi itu disyarahi oleh orang-orang yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penjelasan-penjelasannya dimaknai dengan makna-makna sesuai nafsu, kapasitas golongan mereka. Seperti di dalam hadis Arba'in Nawawi ini diterangkan justru jauh daripada pengarangnya, Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Atau beberapa kitab atas nama ditahqiq, atau kitab ini diperjelas lagi, tetapi tujuan daripada makna musannif, arti asli daripada makna-makna yang dikemukakan oleh musannif kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tahrif, mereka robah, mereka masukkan ke makna-makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini banyak golongan seperti itu. Seperti beberapa kitab yang kena tahrif. Di antaranya kitab Al-Wasaya tentang masalah dari Imam Abi Hanifah. Itu pun terjadi pentahrifan, atau kitab-kitab yang lain. Jelas orang-orang pelaku seperti itu adalah golongan-golongan ahli bid'ah. Karena tidak ditemukan di halayak ulama-ulama salaf orang-orang seperti itu. Hampir seluruhnya ketika ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengarang sebuah kitab, itu dibelokkan kemana daripada bukan kemana aslinya. Itu banyak sekali. Bahkan dalam kitab Mafahimnya Jibuan Tusoha disebutkan banyak sekali golongan-golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Andai saja mau ditulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang bermadhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, la doqo haluna, kata kitab Mafahimnya Jibuan Tusoha, akan kerepotan. Wa yahtaju ila mujalladatin katsiratin, dan membutuhkan beberapa jilid kitab. Artinya untuk menulis nama-nama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak cukup untuk dijadikan satu jilid, saking banyaknya. Termasuk pengarang kitab Arba'in Nawawi ini, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka gunakan dan mereka syarahi kitab Arba'in Nawawi tidak sesuai dengan kapasitas daripada pengarang kitab Al-Arba'in Nawawi ini. Dibelok-belokkan. Misalkan kitab Arba'in Nawawi tentang masalah ma'ahdatsa fi amrina hadza fahuwa radd, itu dimaknai dengan makna, artinya orang yang melakukan maulidin Nabi, orang yang melakukan Isra wal Mi'raj, ini masuk pada kategori raddun, sebagaimana di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Ini jadi senjatanya dipakai monopoli, hadis-hadisnya ini dipakai monopoli. Ini jelas menyesatkan umat penjelasan-penjelasan seperti itu. Maka kita harus tampil ke depan untuk menjelaskan secara asli makna kepada mereka. Wadakhala bismillahirrahmanirrahim, wadakhala lan manjing fil hadis ing dalam hadis apa al uqudul fasidatu, piro-piro akan-akadan kang fasid, akan-akadan kang ruksak, wal hukmulan hukum ma'al jahli ngahukumi, wal hukmulan ngukumi ma'al jahli sartane bodoh, wal juri lan nyeleweng, wa nahwu dzalika lan saupamane mengkono-mengkono hukmu ma'al jahli wal juri. Bayane mimma saking perkara la yuwafiqu kang ora klof apa ma asyara ing syara, wa kharajalan kejaba metu kecuali anhu saking hadis apa ma perkara la yakhruju kang ora ngetokake apa ma anin an dalil syar'i saking dalil syara, kal masaili kaya pira-pira masalah al ijtihadiyati kang bangsa ijtihadi, allati kang laisa kang ora ana bainaha ing dalam antarane, bainaha ing dalam antarane apa iki? Bainaha ing dalam antarane masail, wa baina adillati halan ing dalam antara pira-pira dalile masail, rabitun
Opo perkara kang nyambung illa dzannul mujtahidi angin panyana wong kang berijtihad, kecuali sangkanya orang-orang yang berijtihad, ulama-ulama yang berijtihad. Ingat ya, kalau Anda menemukan sebuah permasalahan, maka tanyakan permasalahan itu kepada orang yang melakukan masalah itu. Kalau Anda mendengar sebuah ucapan yang mungkin bentuknya khobariyah atau tidak terbentuk kalimat tersebut dari kalimat insya'iyah, maka tolong tanyakanlah kepada orang yang mengucapkannya. Karena kaidah usul fikih berjalan di sana. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud dan tujuan sebuah ucapan itu tergantung dari orang yang mengucapkannya. Jadi tanyakan kepada orang yang mengucapkannya, jangan permasalahan A ditanyakan kepada si B. Jaka sembung bawa golok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatul mushafilan, nulis mushaf. Wa tahrilil mazhabilan, ambersine pira-pira mazhab. Wa kutubin nahwilan, pira-pira kitab ilmu nahwu. Wal hisabi jeung wal hisabilan, kitab hisab, hitung-hitungan. Seperti misalkan ilmu astronomi di dalam kitab Takribul Maqsad, misalkan cara mengetahui darjatus syamsi, tanggal bulan Masehi ditambah naktu, itu cara mengetahui darjatus syamsi. Simpan benang di darjatus syamsi, kemudian ditakotukan menggunakan mailus syamsi, maka jumlah dari awal kawas sampai benang tersebut itulah jumlahan mailus syamsi. Kita mengenal di dalam kitab Takribul Maqsad juga bagaimana mengetahui asar awal, bagaimana mengetahui asar tsani, bagaimana cara memposisikan hadfah. Hadfah itu lubang, bayangan, potongan bentuk yang dipotong dalam sebuah bentuk rubu mujayyad. Itu ada dinamakan dengan hadfah. Itu menjadi hitungan terhadap seperti irtifa'us syamsi, ghayatus syamsi, dan nisful fudlah atau nisful fadlah dan lain sebagainya. Ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi ulama-ulama generasi mutaakhirin, ulama-ulamanya mengamalkan, bahkan faham kitab seperti itu. Ilmu astronomi, ada bab takwim, mengetahui ma'rifatul khusuf, ma'rifatul khusuf, bab pertanggalan, epimeris, juga kita bahas juga tentang masalah ketinggian matahari, apakah sekarang bulannya bulan ikhtilaf atau bulan ittifaq. Kita juga mengetahui hafalan-hafalannya. Kumaha teh? Hamlun afdatun hamlun afdatun jauza junibah sirtonun julida asadun tusjazun sumbulatun sebjazun mizanun okhajun akrob daijajun jadyun Januari dalwun Februari bulan Maret bulan April ya, bulan Mei, kan seperti itu ya. Mei Maiwah, Januari Janwanem, Jan isyarah kepada Januari, 6 isyarah kada naktu. Januari itu 6, Janwanem Faebaro, Februari loro 2, Janwanem Faebaro, Maret Aji, Maret itu 1, Maret Aji, Ap dapat, April dapat, itu artinya dal. Dal itu sesuai dengan huruf jumal, abajadun hawajun, abajadun, dun itu 4, berarti April 4. Ap dapat, Maiwanem, Mei itu 6, Maiwanem Juni baro, Juni itu 2 naktunya, Juni baro, Juli dapat, Juli itu naktunya 4, Juli dapat, Agus jatuh, Agus itu 7,
Agus jatuh, Agustus maksudnya, itu 7. Hal-hal seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui juga ilmu nahwu. Zaidun qaimun, kenapa tidak dibaca Zaidun qaiman? Kenapa tidak dibaca Zaidun qaimin? Ini juga ilmu nahwu ini tidak ditemukan. Artinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan konsep ilmu nahwu ini seperti apa secara mendetail hari ini. Al-kalamu huwa labdu, al-kalamu i'rab, al-kalamu mubtada'un wa huwa marfu'un bil ibtida. Marfu'un bil ibtida. Wa alamatu rafihi domatun dhahiratun. Al-kalamu huwa, sekarang huwa domirun paslin, domir pasol. Domir pasol. Raji'un ilal kalami, al-lafdzu mubtadaun, al-lafdzu khobarul mubtada'i wa huwa marfu'un bil mubtada. Bil mubtada inda Imam Sibawayh. Bil mubtada itu oleh Imam Sibawayh itu yang resminya, tetapi secara jumhurnya sebetulnya bil ibtida. Menurut Imam Ibnu Siraj itu justru bil ibtida. Bil ibtida itu membutuhkan penjelasan di alfiyahnya lebih diperdalam lagi. Al-lafzu bimana al-malfuzu. Al-lafzu itu bimana al-malfuzu, berarti al-kalamu utawi kalam utawi aran kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafzu lafaz kang den ucapaken masdar bimana isim maf'ul majaz mursal min babi itlaqi ismil masdar wa iradati ismil maf'ul. Al-malfuzu al-lafzu itu bimana al-malfuzu lapad anu diucapkeun, lafad kang den ucapake. Masuk kepada ilmu bayannya. Al-malfuzu itu menjadi apa? Masuk pada ilmu ma'ani. Al-kalamu didahului dengan jumlah ismiyah, atau dalam muqaddimah yang lain alhamdulillahirabbil alamin. Lapad alhamdulillah terbentuk dalam jumlah ismiyah, maedahkeun kana naon? Apabila pujian didahului dengan jumlah ismiyah, maka berfaedah kepada makna subut dan dawam, ay subutul hamdulillah. Seperti hal seperti itu tidak ada kajiannya di zaman Rasulullah, dan tidak bisa dikatakan bid'ah seperti itu, karena itu adalah hasanah ilmu untuk membantu kita memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah bahrun min biharil ma'ani, lautan dari beberapa lautan-lautan maknanya Al-Quran. Tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dengan meninggalkan konsep ilmu nahu, meninggalkan ilmu bilaghah, meninggalkan ilmu sorof, meninggalkan ilmu ma'ani, meninggalkan ilmu bayan, meninggalkan ilmu badi'. Ini jelas berbahaya memaknai Al-Qur'annya. Maka kita mengetahui alhamdu jumlah ismiyah, bedanya dengan menggunakan nahmaduhu jumlah fi'liyah. Kalau menggunakan nahmaduhu jumlahnya jumlah fi'liyah, berfaedah kepada makna istimror. Kalau alhamdulillah dimaknai dengan makna jumlah ismiyah subutul hamdi, atau dengan kategori pujinya itu terbentuk dari puji mutlak. Alhamdu puji mutlak, beda dengan nahmadu. Kalau nahmadu pujinya puji muqayyad. Ini tidak ditemukan di dalam kitab hadis, tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Tetapi contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, contoh-contoh yang ada di dalam hadis itu mengemukakan seperti itu. Nahmaduhu, aku memuji, muqayyad. Alhamdu jumlah mutlak, karena terbentuk daripada jumlah ismiyah. Nah, untuk mengetahui fan ilmu tersebut, itu tidak bisa orang mesantren 3 bulan langsung jadi kiai, langsung pakai jubahan, langsung udengan, ya ora iso, tidak bisa sampean. Harus menguasai dulu, dan ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Tidak bisa dikatakan dengan bid'ah. Kita mengenal di dalam kitab Johar Maknun,
Waja'alu balagotal kalami tibaquhu limuqtadal maqami. Kita mengetahui konsep cara berbicara balagoh ilmu kalam. Karena manusia itu terbagi menjadi 3 menurut fan ilmu 3. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu bade. Tergantung daripada muqtadha zahiril halnya. Karena makom manusia itu ada kholiyud dihni, ada makom tarodud, ada makom inkari. Bagaimana kita mengumpulkan kepada orang yang kholiyud dihni? Bagaimana kepada orang yang makom inkari? Bagaimana kita mengucapkan kepada orang yang makom tarodud, yang mangmang, manusia yang mangmang? Kita dakwah di hadapan orang yang mangmang, itu berbeda kita berdakwah di hadapan orang yang inkari. Makomnya makom orang yang inkar. Ini tidak bisa ditemukan ilmu-ilmu seperti ini di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat. Bisa ditemukan ini di generasi pasal keempat setelah ahlul fiqih, ahlul hadis, kemudian ahlul kalam, kemudian ahlul tafsir, dan baru ahlul adab. Baru ahlul adab yang menguasai ilmu mantik, ma'ani, bayan, sorob, nahu, qafiyah, syair, arud, istiqaq, munadzarah, khat, insya, lugoh, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dikatakan bid'ah karena sesuatu tersebut tidak ada dalilnya. Coba ngaji ilmu jurumiyah ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Kalau diartikan bahwa Islam ini adalah agama dalil, artinya harus seperti yang dikemukakan oleh mereka-mereka, jelas itu jaka sembung bawa golok. Ya orang nyambung, orang nyambung. Jadi seperti itu. Ngaji ilmu sorok disebut bid'ah, ya repot sampean. Nanti pas mengartikan sebuah makna repot, karena makna doroba dengan makna duriba itu berbeda. Doroba memukul, duriba dipukul. Kaparo yukabiru, ya repot sampean. Harus mengerti dulu minimal yakulu, minimal kitab Nazamul Maqsud, minimal itu. Zaidu sulasi arba'um ma'asyri haitsu lima syurin ma'ani ta'ti. Itu harus diketahui juga. Belum lagi yang lebih repot-repotnya lagi makna. Kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran masuk pada kategori badi apa, masuk pada kategori kalam apa. Kita harus mengetahui qasar, kita harus mengetahui itnab, kita harus mengetahui kalimah ijaz, kita harus mengetahui kalimah musawah, mana yang disebut nasikh, mana yang disebut mansuh, mana kalimah muqayyad, mana kalimah mutlak, mana kalimah majaz, mana kalimah hakikat, mana kalimah mudhof, mana kalimah mudhof ilaih, mana yang masuk pada musnad, mana yang masuk pada musnad ilaih. Musnad ilaih terbentuk daripada isim, apa maksudnya? Musnad ilaih dima'rifatkan menggunakan isim domir, apa maksudnya? Kemudian kenapa harus terjadi isnad hakiki, harus terjadi isnad majazi? Kenapa ada muqaddam? Kenapa ada tali? Kenapa ada muqaddam? Kenapa ada muakhir? Kenapa ada bahasa mubtada? Kenapa ada bahasa khobar? Kenapa ada bahasa fi'il? Kenapa ada bahasa fa'il? Kenapa ada bahasa maf'ul, subjek, objek, predikat? Kenapa harus ada bahasa jumlah ismiyah? Kenapa harus ada bahasa jumlah fi'liyah? Kenapa harus ada kalimah manhutoh, ada kalimah ijaziyah, ada kalimah qasar ifrad? Banyak sekali yang harus kita kuasai. Belum pada ilmu syairan, ada yang disebut dengan arud, ada yang disebut dengan dorob, ada yang disebut dengan qafiyah, ada yang disebut dengan bahar, ada yang disebut juga dengan toy, ada yang disebut dengan kotof, ada yang disebut dengan zihaf, ada yang disebut dengan, masya Allah, ilmu Islam ini luar biasa banyak sekali. Ini adalah hasanah untuk bisa kita mengetahui Al-Quran dalam-dalamnya mana Al-Quran. Mulane makanya kalau ada orang baru langsung buka Al-Quran dimaknai saenak udele dewe, ya bukannya dia akan bagus, justru akan dilun, mudilun, wa adolun, wa udil. Makanya kita harus mengetahui dulu wa ma minataki di fil ma'na yafi lahul bayanu indahum qadin tufi. Kita ada mengenal, ada kalimah yang taqid, ada kalimah yang sulit.
Sulit secara pengucapan, sulit secara makna. Sulit secara makna, tidak sulit secara pengucapan. Ada gampang secara makna, namun sulit secara pengucapan. Seperti dalam lafaz hu'in. Ini ilmu bayan. Hu'in. Harus bersih daripada tanafur kalimat ini. Harus bersih daripada taqid dan lain sebagainya. Juga kita mengenal sebuah kalimat yang sulit dimengerti di dalam tekstual kalimat orang Arab, malakum takakatum alayya, katakakaikum aladzi jinnah. Dan ini adalah bukan bid'ah. Itu semua bukan bid'ah. Sekonyong-konyong disebutkan bid'ah. Ya, yang bid'ah itu ucapanmu itu yang bid'ah. Jadi ilmu nahwu tidak bisa disebutkan bid'ah, ya tidak bisa. Karena mentang-mentang tidak ada di zaman Rasulullah. Masa seorang santri kok tidak ada di zaman Rasulullahnya? Seperti misalkan kita mau mengerab sebuah i'roban, Bismillahirrahmanirrahim, al-ba'u harfu jarrin asliyin ismi majrurun bil ba wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih Allahi mudofun ilaih syartul mudof ayyakuna mukhalian bainat ta'rifi wa tanwini wa syartu mudof ilaih ayyakuna mukhayyaran bainat ta'rifi wa tanwini. Sampean ojo mengucap kepada orang tersebut ini ahli bid'ah. Jangan mengatakan seperti itu. Ngomong saja aku ora iso, saya tidak bisa, ngomong aja begitu. Jadi ini akan terjadi pencurian makna-makna yang berbahaya. Pencurian makna-makna yang berbahaya. Lanjutkan. Oh, kalau sekadinya itu kemana? Pasaran. Pasaran cuma orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah nyebutnya pasanan. Kilatan, kodowai kilatan, pasanan, pasaran. Pasaran teh tempat jual beli pasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia teh walidalan karena iki kusima den bagi. Oh, kosama tuh, kusima tuh atau kosama ini macamnya, kosama. Sebab jadi fiil, mana fa'ilna Ibnu Abdissalam. Kosama mangka kosama sampun bagi. Sopo Ibnu Abdissalam, Syekh Ibnu Abdissalam al-Hawadith. Piro-piro perkara kang anyar ilal ahkam, maring piro-piro hukum. Al-khamsati kang 5. Pakola mangkang ngandika al bid'atu utawi bid'ah iku fi'lu ma ngelakoni perkara lam yu'ahid kang ora ana mongso fi asri Rasulillahi ing dalem zaman Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbagi 5 hukum. Yang baru itu ada 5. Wajibatun, hukumnya wajib, kata'limin nahwi, kayak ngaji ilmu. Waduh, wajib ngaji ilmu nahwu ternyata. Wajib ngaji ilmu nahwu. Karena kenapa? Ya takutnya salah sampean memaknainya gitu. Kalau tidak tahu ilmu nahwu. Wabak dalam Sulamun Nawraq, wabak dufal mantikulil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ilmu mantik untuk menjaga salah dari pola fikir, ilmu nahwu untuk menjaga daripada salah pengucapan. Kaifasiwah dibacanya keyup sawah, celaka. Keyup sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata'allumin nahwi kayak ngaji belajar ilmu nahwu. Kata'allumin nahwi kayak belajar ngaji ilmu nahwu. Wa gharibil kitabi lan lapan-lapan kang asing ing dalam Al-Qur'an. Allahu akbar. Mulane ya Masya Allah, Al-Quran itu dianggap bacaan biasa.
Artinya orang itu semua bisa mengartikan seenak dengkule dewe, seenaknya saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampean wajib mempelajari ilmu tentang masalah lafaz-lafaz yang rumit di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini mutasyabihat dan muhkamat. Anda bisa mengartikan, membatasi nggak ta'rif tersebut? Tidak ada yang bisa membatasi ta'rif Al-Quran. Mutasyabihat itu seperti apa? Rumitnya itu seperti apa? Artinya konsumsi makna Al-Quran itu tidak bisa dimaknai oleh seluruh manusia. Seluruh manusia bisa memaknai? Ya tidak bisa. Hanya beberapa kelas-kelas orang, yaitu ahlut tafasir, ahlul mufassirin, lain santri mufassirin lain. Ahli mufassirin itu ahli tafsir, ahli tafsir. Makanya Al-Quran satu jilid, Al-Quran segini, ada tafsir disebut tafsir kabir, atau disebut dengan mafatihul ghaib, atau disebut dengan tafsir ar-razi. Ini tafsirnya ini sekitar 1,5 meter kitabnya, panjang banget kitabnya. Padahal mentafsir Al-Qurannya kecil, ditafsir itu sampai, kitab saya ini berapa jilid itu? 48 jilid. Tafsir ar-razi itu 48 jilid, sekitar 1,5 meter. Kitab nawan tafsir. Kita mengenal tafsir Ruhul Ma'ani. Kita mengenal Masya Allah, banyak banget tafsir-tafsir Al-Quran. Dan selalu lebih besar daripada Al-Quran itu sendiri memaknainya. Dan selalu diakhiri dengan, oleh para musonifnya diakhiri bahwa memaknai, mensyarahinya, mentafsirkan Al-Quran ini baru sekelumitnya. Itu sekelumit itu sekitar 1,5 meter loh kitabnya. Itu musonifnya mengatakan kami baru sekelumitnya memaknai Al-Quran. Lalu ada orang baru, mondoknya cuma 3 bulan. Gurunya al-alim al-alamah al-gogeliyah wal internetiyah. Gayanya yo sangar, goyone ya sangar, gayanya ya sangar. Lifestyle-nya kan gampang. Sekarang bisa beli di pasar. Maksudnya kita-kita ini yang mondok bebelaan piken ka budu kanyut paribasa paribasa itu bebelaan Masya Allah sampai repot-repot masyakot kita mondok kalah saing sama yang ngaji 3 bulan, keluar daripada syarat talabul ilmi zukain wa hirsin wastibarin wa bulogotin wa irsyadi ustadzin wa tuli zaman. Insya Allah. Orang kalau sekadinya itu kemah itu. Ya itu, ini kan bicaranya tentang masalah bid'ah ya. Masalah bid'ah. Wasunnati lan angel-angele makna hadis. Makna hadis ono sing angel pora. Ya banyak. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Waduh, nek dilogati makna hakiki kiamat sampean. Kiamat sampean. Bagaimana nanti kalau ibu sampean kakinya kekeongen? Itu berarti surga. Artinya tidak seperti itu. Artinya tidak seperti di dohirnya. Ini membutuhkan onderdil. Onderdil apa onderdil? Alat-alat yang membantu memaknai Al-Quran dan hadis dengan benar. Wajib itu. Bid'ahnya bid'ah wajibah. Mimma saking perkara ya tawakopu dadi kandeg apa pahmus syariati mahami syariat alaihi ngatasema. Kedua, bid'ah yang kedua sekarang, wa muharrimatan lan kang den haram ake, bid'ah yang diharamkan, kamadhabil qadariyati wal jabariyati wal mujassimati. Jenengan harus mengetahui maksud tujuan musonifnya, maqasidul lafzi ala niyatil lafil. Seperti mazhab qadariyah wal jabariyati lan mazhab jabariyah, fatalis.
Jabariyah itu fatalis, Qadariyah itu rasionalis. Wal mujassimatilan madhab RTB. Al-Mujassimah itu maksudnya madhab RTB, rombongan Tuhan bertangan. Allah bertangan. Allah itu menciptakan tangan. Allah itu duduk bertangan. Allah di atas, bukan Allah di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah berada di jauhar. Artinya ada di ruang dan waktu. Justru Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu, bukan Allah di dalam ruang dan waktu. Mujassimah itu ono ae. Ono ae. Loh, ono hadise. Ono dalile. Yaitu karena dimana dengan mana hakikiyah ya repot. Allah di langit, Allah di atas, Allah di kiri, Allah di kanan. Lalu Anda memaknai innallaha ma'as sabirin, apa maknanya? Innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin beserta orang-orang yang sabar. Bimakna ma'a itu kan musahabah. Ma'a itu maknanya musahabah. Kullama wujida sabir kuduna wujida Allah. Idza kana as-sabiru pisawah fallahu pisawah. Ayo, mana yang ngono wae? Sesungguhnya orang yang bersabar bersama, sesungguhnya Allah itu beserta orang yang, makna beserta iku dudu dimanai, jangan dimanai kulama wujida as-sabiru pi pasar, Allahu mawjudun pi pasar. Wa kulama kana as-sabiru pi Jakarta, Allahu pi Jakarta. Laisa kadzalikal makna, bukan begitu memaknainya. Dan parabot, alat yang membantu memaknai ini, jenengan harus mengetahui ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade', ilmu mantik, itu harus jenengan ketahui dulu. Karena agar tidak gagal total, gagal faham, atau faham gagal. Allah di langit. Allah itu yang menciptakan langit. Loh, Kang, sama seperti kita. Kita kan bikin rumah, tapi kita kan bukan rumah. Hor kata orang Sunda mah hor. Allah disamain dengan membangun rumah kayak kita. Jaka sembung bawa golok lagi. Siapa ahlul bid'ah yang bid'ah yang muharram itu siapa? Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, orang yang mentajasumkan Allah. Wah, kalau dikasih timing waktu untuk membahas tentang masalah ini ramai. Al-Mujassimah, mentajasumkan Allah, menjisimkan Allah. Loh, dalam Al-Qur'an sudah jelas kok, yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan kok. Tangan Tuhan itu yang saya tahu itu Maradona. Ketika Inggris melawan Argentina, itu pun karena licik gara-garanya. Maradona main licik, headen padahal pakai tangan, disebut the hand of God, tangan Tuhan. Jangan dimain dengan makna zahir, itu ada ilmunya. Wa mandubatan lan bid'ah kang den sunat akan. Kaihdasir rubti kayak gawe pondok pesantren. Zaman Rasulullah ada pondok pesantren nggak? Ada pondok pesantren nggak? Nggak ada. Apalagi kayak pesantren Hibatus Sa'diyah, memper di sawah ya ono. Nggak ada, bid'ah itu. Pondok pesantren Hibatus Sa'diyah itu bid'ah itu karena berada di sawah. Zaman Rasulullah tidak ada sawah. Zaman Rasulullah tidak ada sawah. Pembangunan pesantren itu tidak ada di zaman Rasulullah. Wal madaris lan pira-pira madrasah itu tidak ada. Wa kulli ihsanin lan saben-saben perkara kang bagus. Lam yahid kang ora den temoni mangso fil asri ing dalam zaman al awali kang awal. Wa makruhatan lan bid'ah kang den makruhaken kazakhrafatil masajidi, kayak menghiasi masjid, ngadekorasi masjid, ini makruhah ya.
Mendekor masjid itu hukumnya makruh. Ya terima aja risalah Ahlussunnah wal Jamaah begitu dalam kitab ini. Tapi ada beberapa kaul ulama yang membolehkan juga boleh. Artinya dikaligrafikan. Zakhrofah kan bukan kaligrafi. Zakhrofah itu kan mendekorasi bunga. Zakhrofah membunga. Masjid Nabawi ini dekorasinya masya Allah luar biasa. Wa tazwikil masahifilan ngadekorasi mushaf. Wa mubahatan lan bid'ah mubahah kal musafahah kayak salam-salaman akibat salat subhi dalam ngiring-ngiringnya salat subuh wal asri lan salat asar. Salam-salam. Jangan salaman, itu bid'ah. Itu bid'ah. Masya Allah, sampean kok gampang banget ngomongnya, boyo tenang, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, malah perkara yang murayyib musyak, perkara yang ada dalam kesepakatan mazhab, malah dikatakan diperbolehkan, repot. Wat tawassu' lan ngalap kajembaran bil kali ing dalam papanganan wal masyarabi lan inuman wal malbasilan pakaian wa ghairi dzalika lan selain mengkono-mengkono kabeh. Fa idza arabta mangkatut kala weruh sira maing perkara zikira kang sampun den tutur apa ta'allama mangka uninga sira ayeuna mah nama sutene perkara kila den ucap akan annahu sutene ma iku bid'atun bid'ah katikhadis sibhati kaya gawe tasbih itu loh sing bulat-bulat kui, yang bulat-bulat itu loh, bukan sate, bukan cilok, bulat-bulat yang suka dipakai tasbih. Wat talaffudzilan ngucapno bin niati kalawan niat. Boleh nggak kita mengucapkan niat dalam sholat? Diucapkan, menyebut usoli katanya bid'ah. Salah sampean, menyebut usoli itu bukan bid'ah, batal sholatnya. Jadi kalau ada yang ngomong kalau dalam sholat kita menyebut usolli itu batal sholatnya. Sampean aja yang gagal paham. Menyebutkan orang NU itu kalau sholat pakai usolli, padahal itu bid'ah. Kata siapa bid'ah? Kalau ada orang yang sholat membaca usolli, sholatnya batal. Sampean orang paham ta'rifnya itu piye? Kan ada ayat ta'rifnya. Sholat itu tarifnya muftatahat aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bit takbir, muftatimatun bit taslim. Emang usoli terus takbir atau takbir terus usoli? Usoli dulu baru takbir. Usoli pada maghribi salah rakaat Allahu akbar. Berarti usoli itu sebelum sholat. Kalau sebelum sholat boleh nggak nyebut usoli? Boleh. Ada ngopi boleh ngopi. Sebelum sholat boleh ngopi? Boleh. Sebelum sholat boleh ngobrol? Sebelum sholat boleh ke sawah? Masuk ke sawah oleh. Nek usoli ora oleh. Sebelum sholat. Kalau di dalam sholat disebut usoli bukan bid'ah. Itu mah batalat sholatuhu. Batal sholatnya. Atau sampeyan mukul bedug pakai anak kecil itu nggak boleh. Anak kecil itu nggak boleh nakal bedug itu nggak boleh pakai anak kecil. Jangan salah paham juga. Hari ini tidak boleh ada taraweh. Artinya benar tuh ucapan eta. Ya benar. Nek ngomong malam ini ya sesat. Kalau malam ini ya sesat. Ya hari ini ya emang ada taraweh hari. Ada taraweh hari enggak? Ya orang kalau ada ya bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah bahasa-bahasa seperti itu banyak. Bahasa-bahasa seperti itu banyak. Haram mendoakan orang mati. Ya haram memang haram. Mendoakan orang mati itu haram. Cuman yang jadi permasalahan titik sampean mau disimpan di mana titiknya. Titik itu pengaruh. Komanya mau disimpan di mana komanya. Mendoakan orang haram mendoakan orang mati, bener apa orang? Ya bisa bener, ya bisa
bisa salah, tergantung titiknya. Ya mendoakan orang yang sudah meninggal ya boleh. Tapi orang yang masih hidup didoakan mati ya ora oleh. Jadi titiknya di mana tah? Haram mendoakan orang mati. Jadi kalau orang jadi mudhof, matinya menjadi mudhof ilaih, salah mananya. Tapi kalau dijadikan jumlah, kalau dijadikan sifat, boleh. Nggak boleh, justru nggak boleh kalau dijadikan sifat mendoakan orang yang sudah mati. Itu salah mananya. Harusnya mendoakan orang mati, mendoakan orang mati beda. Titiknya di mana titiknya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekadinya diwae bismillahirrahmanirrahim. Faidza rabta mangkatut kala warusyira. Jadi kalau NU itu ngajinya ya ono santai ya ono hiburan gitu. Jadi santai. Itu serius we kaku. Ya santri itu hiburannya ya begini. Tahlil wa talafudin niyati kayak ngucapaken niat. Wa tahlil dan tahlil inda tasadduqi dalam nalika sedekah. Anil mayiti saking mayit. Bersedekah kepada mayit boleh. Kalau tahlilan boleh enggak? Tahlilan bid'ah katanya, tahlilan bid'ah. Kalau baca la ilaha illallah tidak bid'ah, boleh. Bingung meneh mah. Ada maca Quran ka mayit boleh? Boleh. Kalau tahlilan enggak boleh. Mengumpulkan orang untuk mendengarkan sejarah Rasulullah boleh enggak? Ya boleh. Kalau maulidan kok enggak boleh gimana? Mana mari engkol halal haram? Halal. Apa lagi itu? Kol. Terus apa namanya? Wortel halal enggak? Halal. Kalau bala-bala haram kok piye? Bala-bala itu cik orang Jawa Barat, kata orang Jawa Tengah itu heci. Ngomong bismillahirrahmanirrahim. Wa tahlilan an tasdiqan al mayit ma adamil mani sarta orang-orang pencegahan anhu saking orang sing larang anhu saking tasadduq wa ziyaratul kubur wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa nahwi dzalika lan saumpamane mengkono-mengkono ittihadul masbihah istihatut tasbih sibhah laisa bid'atin laisa iku laisa ora ana bid'atin iku kalawan bid'ah lain bid'ah tu oi wa inna ma uhditsan pastine den gawe-gawe anyar man sapa wong lain man min ahdi amwalin nasi saking ngalap hartane menungso bil aswaqi lailati kalawan pasar malam bi aswaqi lailati kalawan pasar malam. Ada pasar malam ya di kita ya, ada pasar malam. Wala bil qurati kaya dolanan kurah. Ada yang memanai benteng-bentengan, bermain bola. Kurroh itu bola, kurroh itu benteng-bentengan. Cek orang Sunda itu apa? Baren, apal baren? Orang sekarang tuh zaman milenial nggak tahu baren. Baren tuh zaman dulu itu saya sering main baren, dampuh. Apal dampuh tuh? Nya zaman now mah teh apal dampuh. Kutik apal kutik? Main karet, wisumput tergu, wagere dalikalan salena mengkono amwarin nas min syarril bid'ah saking lebih ala-alana bid'ah. Faslun utawi iku pasal sabiji fi bayani tamasuki ahli Jawi ing dalam mertelaken nyekal pageuh ahli Jawa di mazhabi ahli sunnati wal jamaah kalawan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah lan mertelakan kawit-kawitan lahire atawa zahire bid'ah wa intisari halan gumelare bid'ah fi ardi Jawi ing dalam tanah Jawa bumi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in lan mertelakan warna-warnane wong kang gawe bid'ah al maujudina kang ono kabeh fi hadza zaman ing dalam iki zaman qad kana teman-teman ono sapa muslimun pira-pira wong muslim fi sapa muslimuna muslimul aqtari pira-pira wong muslim pira-pira tanah al-jawiyati kang bangsa Jawa fil azmani ing dalam pira-pira zaman as-salipati kang dingin al-khaliyati kang liwat
muttafiqil ara'i kang nyocoki pendapat. Itu apa itu? Pendapat ya? Apa itu? Ara pendapat. Wal mazhabilan mazhab. Muttahidil ma'khadi kang tunggal pangalapan. Wal masyrabilan kecondongan. Wa kulluhum lan sakabehna ieu sakabehna muslimul aqtari fil fikhi ing dalam fikih masalah fikih alal madhabin nafisi ing dalam madhab kang bersih kang indah. Nafis itu maknanya indah. Wah kopian ya nama aduh panjenengan kopi madhabil imam Muhammad bin Idris madhab imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa fi usuluddin lan ing dalam memahami usul fikih usuluddin akidah ala madhabil imam Abi Hasan Al-Asy'ari wa fi tasawuf lan ing dalam madhab tasawuf iku ala madhabil imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali wal imam Abi Hasan Asy-Syadzili pangarang Hijib Nasri ini ikhtatu bidarbillah kufluhu Masya Allah babuhu la haul ini tatu itu hijib asakron tama hijib nasri itu kumaha jabarut bahwa di Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisurati igwasati nasrika. Nah itu wah tuh bisa itu mah kayak teman khusus. Allahumma antasir lana intisara kali ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'i fina wa la tusallithum alaina bidzunubina. Hamim humal amru wa ja'na surfa alaina la yunsarun. Hamim ain sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Terus we Allahumma mazikum kullamu mazzaq ya. Allahumma syattit syamlahum wa farrij jam'ahum wa usilil azaba ilaihim. Allah memazikhum kulla mumazzaq. Gagah itu. Santri NU itu minimal menguasai hijib nasri. Itu minimal. Jangan dulu nikah sebelum ijazah hijib nasri. Itu harusnya begitu. Radhiyallahu anhum ajmain. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang memegang kepada mazhab fikih itu kepada imam di Jawa mazhab Syafi'i. Jadi kalau seperti di daerah saya di sini ini menggunakan mazhab Syafi'i. Tahun kemarin rame kan? Tahun kemarin Pak. Di satu kampung dengan saya Al Fakir di sini di Cianjur. Di sini kan terkenal mazhabnya Syafi'i. Terus terdengar menggunakan mikrofon ada yang dalam sholat Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim alias tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya protes sampai nggak menghargai seperti itu. Yo hargai ya masalah bismillahnya tidak apa-apa, silakan karena itu perbedaan mazhab. Nantinya kesanahnya ini yang saya tahu, kesanahnya itu nanti nggak tahlilan, nggak tawasulan, membid'ah-bid'ahkan. Itu yang saya maksudkan nantinya. Jadi kalau kiainya menang wae ya repot, harus bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Hor makilas kadinya di wae. Summa anahu mangka kari-kari setune tingkalan kalakuan hadasa muncul fi ami alfi wasalasumiyah wasalasin berarti 1330. Sopokeun we langsung ulah ku apa? Sopo ahzabun golongan manusia mutanawwa'atun kang warna-warni wa araun mutadafi'atun lan pira-pira pendapat yang bertentangan wa aqwalun mutadharibatun lan pira-pira ucapan-ucapan yang apa iku maksudnya apa bahasa orang nama hubak-habak teh naon atuh
Mukul ke sana, mukul kemari itu gimana maksudnya? Wa aqwalun mutadharibatun tuh kaul-kaul yang hubak-habak. Apa itu hubak-habak itu? Hah? Apa? Mengawal apa mawal? Baku hantam, bolehlah sok lah. Wa aqwalun mutadharibatun, lan beberapa ucapan-ucapan yang membabi buta ngono lho. Mutadharibatu memukul sana buk-buk gitu, hubak-habak. Ada hubak-habak kan ada daharnya. Hubak-habak. Iya. Kesana kemari. Oh, kafir, oh, musyrik. Oh, munafik, oh, sesat, bid'ah. Nah itu maksudnya. Wa aqwalun mutadharibatun itu begitu. Puyang payeng, but kesana kemari. Aduh, amis teuing geulis. Power ka bawah ya geulisna ka dieu. Awewe lalaki bieu teh. Oh, lalaki. Geus teh. Lalaki-lalaki ngerakeun teu bisa nyeun kopi sih lain. Termos kadikeun termos. Selain jenengan selain juga ahlu sunnah, juga jenengan harus ahlul gohwah. Ahlul gohwah wal jamaah, ahli kopi. Warijalun mutajadzibatun, lan wong lanang kang tarik-tarikan, tarik menarik, menarik-narik. Faminhum mangka iku tetap setengah saking kabeh. Kabeh teh ahzabun mutanawiyah. Salafiyun golongan kang narik-narik, qaimuna kang ngadegake alamai ngatasé perkara sugan trik pangbahaekeun. Kalau coba, tah tepatnya. Mana bieu teh? Alamai ngatasé perkara, alaihi ikut tetep ngatasé ma. Aslafuhum utawi salafiyun minat minat tamadzhab. Nyatane saking bermadhab bil madhabil muayyani kalawan madhab kang tangtu wat tamassukilan berpegang bil kutubi kalawan pirang-pirang kitab al mu'tabirati kang den wilang-wilang mu'tabar al mutadawalati kang apa jeneng menyebar apa itu beredar pandemik yo zaman ayeuna pandemik menyebar. Mutadawalah itu pandemik menyebar. Wa mahabbati ahlil bait lan demen ing ahlul bait wal auliyai was sholihin. Wa tabarrukilan bertabarruk bihim kalawan ya sholihin ahyaan ing dalam waktu urip wa amwatan lan waktu pupus wa ziaratil kubur wa talqinil mayit. Nalkinan mayit tu bid'ah, cina kuburkeun tinggalkeun weh. Geus kitu bid'ah. Sampean tuh kalau ngomong bid'ah itu saenaknya aja gitu. Ketika mau memutuskan sebuah hukum, harusnya lebih dikembalikan kepada kita. Apakah ini bid'ah atau tidak? Lihat lagi kapasitas kita. Apakah sudah masuk kepada kapasitas harus membid'ahkan orang-orang yang sudah istiqomah ini atau tidak? Timbangkan lagi. Anda harus menimbang diri Anda sendiri juga. Hasibu anfusakum qablaan tahasib. Kalian harus berintrospeksi buat diri sampean juga sebelum membid'ahkan. Karena jangan terus menuduh kepada orang-orang NU, orang-orangnya aneh-aneh. Loh, sampean juga podo aneh. Malah sampean yang aneh. Baru juga masuk getol, baru 1 bulan ini jidatnya kok wis langsung ireng. Waduh, gimana? Baru 1 tahun aja jidatnya langsung ireng. Itu gimana itu?
Kok bisa santo langsung hitam tuh kok bisa? Artinya ketika saya menisbatkan kepada ulama-ulama sepuh yang ada di Nahdliyin, Masya Allah ulama-ulama sepuh, Rois Surya, di Nahdlatul Ulama, ulama-ulama sepuh NU, saya perhatikan wajahnya bercahaya dan normal. Artinya ya tetap ada mungkin sebahagian, tapi sementara ini saya belum melihat nepi kun ka bener gitu, wireng tenan gitu. Kun ka hidung itu biasa. Eleh ku nu karek satu tahun gitu langsung ireng. Ya boleh min asari sujud. Katanya min asari sujud. Padahal makna dalam tafsirnya bukan itu. Kan di mananya kemana dohir ya repot ke sana jadinya. Padahal kalau ke tafsir itu bukan di sana. Geral muhajjalin wasadaqati anhu jeung bersedekah kepada mayit. Allahumma ausil wa baligh sawaba ma gara'nahu min kalamikal aziz wa min sholawati ala nabi hadiyatan wasilatan wa rahmatan nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashiratihi wa zumratihi wa ahibbaihi wa liman hakun alaina ajmain wa ila ashabil arba'ati Abi Bakrin Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman ad-Nurayyin wa Ali al-Murtada wa sayyid sahabati radhiyallahu taala anhum ajmain min ahli ansor min ahli muhajirin min ahli ma'la wasyubaikata wal gharqad wa ila arwahi aulihi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa nawwara dariha wa ila khususan Syekhina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa muallimatina wa min ahli silsilatim ajmain wa ila sahadai min jami'il mu'minin wa mu'minat wa muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mad khalahum wa aksilhum bil ma'i was salji wal baradi wa nakihim minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Begitu doain. Wa tiqadi syafaatilan nekadakeun anane syafaat wa naf'i du'ailan manfaat doa wa tawattu wa tawassulilan tawassul wa ghairi dzalika lan salam kono kabeh. Wa minhum lan itu tetap setengah saking rijal firqatun golongan yattabi'una kang anut ya firqah raya Muhammad abduh raya Muhammad abduh pemikiran Muhammad abduh wa rasyid ridha jeung Muhammad rasyid ridha wa yahuduna lan ngalap sapa firqah rijal ta firqah min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Abdurrahman An-Najdi Al-Wahabi. Sampean tahu berdirinya Nahdlatul Ulama karena apa? Wa Ahmad dabni Taimiyah wa talmidhi Ibnu Qayyim wa Abdul Hadi. Ditulis begini kok. Masya Allah. Apalagi dalam kitab apa itu As-Sawa'iqul Ilahiyah atau dalam kitab Zaini Dahlan Muti Syafi'i Dururus Saniyah ala Radil Wahabiyah. Ada juga kitab baru bernama Al-Fajr Shadiq. Ada lagi kitab yang monumental hebat Mafahim Yajibu an tusahhan. Faharrimu mangka padang paharromu mangka ngaharamaken. Sapa firqah maing perkara ajma'a kang wis sepakat sapa al muslimuna muslimin ala nadbihi ing atase sunnah nikmat wa huwa timaiku as-safaru lumaku li ziarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziarah ing Kangjeng Nabi Muhammad ing kuburanane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafu lan pada nyulayani firqah hum ing muslimun fima ing dalam perkara dzikira kang sampun ditutur wa ghairi lan salana nikmat. Wa qala lan sampun ngadawu sapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam fatwane Ibnu Taimiyah.
Bahkan seorang Imam Ibnu Taimiyah ngaunggalkeun, cek Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan, saya punya kitabnya, Fatwa Ibnu Taimiyah punya saya, panjang kitabnya. Wa idza safar antar kara lumaku sapa wong li tiqadihi kedewene kadakan wong anna hasatna ziarah ay ziarah qabrin nabi tegese ziarah kuburan kanjeng nabi. Kuburan kanjeng nabi alaihi salatu wasallam ikut taatun taat. Kana mangka ono dalika mengkono-mengkono ziyadah, mengkono-mengkono ziarah iku muharraman dan haram akan bi ijma'il muslimin akalan ngijma akan pira-pira wong muslimin kabeh. Pasara mangka jadi apa at-tahrimu ngaharamaken minal amri saking perkara al maqtu'i kang den putusake pihi kelawan al. Bahkan saya juga punya beberapa kitab-kitab dari golongan-golongan mereka banyak. Saya punya kitab banyak untuk referensi perbandingan. Kolangan dika sapa al-allamatu wong kang banget uninga Asy-Syaikh Muhammad Baqiyat al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musamma Tathhirul Fawaidi min Danasil I'tiqadi. Nama kitabnya Tathhirul Fawaid min Danasil I'tiqad. Wa hadza utawi kilah iki wa hadzal fariqul utawi kilah iki kesalahpahaman perbedaan. Qadi betul ya teman-teman dan uji sapa al-muslimuna pira-pira wong muslim. Bikatsirin minhum kalawan akeh-akehna minhum saking ieu mana minhum teh al fariq salafan ing dalam zaman ulama salaf wa khalafan zaman ulama khalaf. Saya pernah memposting bahwa Wahabi adalah ujian bagi muslimin. Wahabi adalah ujian bagi muslimin seluruh dunia. Ini adalah pengandikan pun ucapannya Hadratus Syekh Asy'ari. Bahkan di dalam kitab Tathhirul Fawaid min Danasil I'tiqad. Live streamingnya cakap heula. Cukup dulu. Diteruskan besok.